Dari awal imanku nggak kuat, Mas. Iman itu kayak dibongkar dulu, Mas. Tuhan tuh masih abu-abu, Mas. Aku belum bisa membayangkan Tuhan yang kuanut tuh yang seperti apa, itu aku belum bisa membayangkan. Titik akhirnya itu kita tidak tahu apa-apa, Mas. Tapi kita bisa menjelaskan nih. Dengan spekulasi-spekulasi kita. Dengan struktur-struktur kita yang kita buat sendiri. Oh, Tuhan itu yang seperti ini. Sekarang saya sama Mas Nathan dan Oki Munandar. Gimana Mas Nathan, kabarnya Mas Nathan? Baik, Mas Berry. Kabar. Iya dong. Kayak baru pertama ketemu. Tapi emang baru pertama ketemu loh. Iya, makanya. Ya. Ibu apa Mas Nathan? Untuk sekarang dia sibuk kuliah sambil jualan kopi sih. Oh, kuliah sambil jualan kopi. Kalau aslinya mana sih Mas? Aslinya dari Wonosobo saya, Mas. Wonosobo. Betul. Oh, Wonosobo yang kota atau bagian mana? Kalau di tempat saya tuh berbatasan Temanggung. Jadi ada di tengah-tengah antara Gunung Sindoro dan Sumbing. Nah, saya di tengah-tengahnya. Oh, di sana gunung, di sini gunung ya. Betul banget. Iya. Berarti masuk ke kuliah tahun berapa? Tahun kemarin, Tahun 2023 ya. Jurusan apa Mas? Di jurusan teologi, Mas. Waduh, ini Gi, bahaya ini Gi. Bahaya. Hah? Dan berada di sini cocok. Cocok Emang berada di dibutuhkan. ngegogon ini. Kita bisa gersang. Yes. Terus, Kenapa Mas Nathan tertarik masuk teologi? masuk teologi itu sebenarnya nggak ada ketertarikan awal ya. Maksudnya ada niat gitu. Itu cuma ngalir aja. Dulu semester 1 aku ambil di teknik informatika. Lah, sebentar. Semester 1 teknik informatika. Berarti pernah kuliah sebelumnya? Belum. Jadi di kampusku itu kalau semester 1 masih pelajarannya umum. Umum. Oh, gitu. Belum menjurus. Oh. Oke. Jadi masih bisa pindah nih semester 2. Awal tertarik di teologi itu karena sering ini sih, Mas. Lebih tertarik ke filsafat. Nah, baru tuh di situ ternyata ada matkulnya filsafat. Tapi pas SMA nggak pernah kepikiran apa itu filsafat dan semacamnya. Belum. SMK hidup masih lempeng-lempeng aja ya, Mas. Cuma ngalir aja. Tapi pada SMK itu pernah lihat videonya Ferry Irwandi yang Ferry Irwandi itu dari YouTube juga ya? Banyak kacamata itu loh. Ya. Dia Yang judi itu kan? Sekarang Malaka Project. Ya. Malaka Project ya. Betul. Dia bahas ini. Bahas stoik. Nah, Oh, stoik. ya. Ya. Barulah mulai di situ. Ternyata kok asik nih. Tentang stoik itu yang Tentang membuat stoik itu. Nathan ini merasa kayak terpacu lah untuk belajar lebih dalam tentang filsafat. Ya, betul. Karena apa? Ada keterhubungan sama diri sendiri apa gimana? Karena sebenarnya hidup saya tuh dulu lempeng-lempeng aja tuh, Mas. Nggak ada tujuan gitu. Nah, jadi menerima tuh pasrah. Nah, ternyata di situ udah ada ilmunya namanya stoik. Stoik itu. Nah, karena nggak ada ilmu dulu nggak tahu ilmunya itu kan. Jadi ngejalaninnya cuma setengah-setengah doang, Mas. Misal ada peristiwa nih, misal bencana untuk diri sendiri ya. Misal kehilangan apa atau kita jatuh, itu kan bisa disebut bencana. Ya udah, aku cuma berhenti di situ, cuma berhenti pasrah gitu. Ya udah, emang gini kenyataannya. Tidak memikirkan bahwa bencana ini ada ujung pangkalnya gitu. Oke, ya. Jadi bisa setelah mengenal stoik, ternyata ini bisa loh diambil hikmahnya. Jadi bisa buat refleksi. Aku nggak gini lagi. Oh gitu. Jadi udah ada berkelanjutan nih. Ya, dari yang tadinya ya, pasrah doang, sekarang lebih ada yang bisa diambil. Ya, apa salah satu contoh yang besar dalam hidupmu? Kecelakaan atau bencana atau apa? Kalau bencana besar mungkin untuk saat ini enggak ya, Mas. Tapi untuk bencana kecil aja lah, yang hal-hal simpel yang ada di hidup. Terus kita memaknai, ternyata kalau aku gini nanti akibatnya gini. Jadi aku nggak ngulangin lagi. Oh gitu. Ya. Jadi lebih bijaksana gitu dalam
menentukan sikap dan pilihan kita gitu. Betul Mas. Oke. Itu aja yang membuat Nathan ini tertarik sama filsafat atau apa lagi? Modal awal sih itu Mas. Dan setelah kesini ternyata lebih rasional, mengonsumsi pikiran-pikiran rasional sama kita memproduksi pikiran sendiri. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Oke. Terus, pernah belajar filsafat nggak? Tertarik nggak sama filsafat yang? Ini sebagai perbandingan kan? Iya, tertarik. Oke. Terus apa yang kamu pernah alami? Saya kan filsafat sebenarnya pendadalanku di nggak bersifat ketuhanan ya, bukan yang reflektif, tapi filsafat sosial. Jadi kalau yang dibilang Nathan tadi, kalau yang tak pelajari kan di Paulo Freire ya, memberikan contoh indah, kesadaran naif, mana semua yang menimpa kita terima dengan ya begitu aja, tidak ada mempertanyakan ulang gitu. Terus kesadaran kritis, kita mulai menganalisis, tahu sebabnya, dan disitulah kita bisa berusaha untuk merubah. Kok kamu bijaksana banget nih? Karena gue ya, beda versi. Karena kan Ya. Ini analisis yang kita pakai kan yang lebih ke dirian. Ya. Lebih ke pribadi ya. Di masalah sosial. Oh gitu, berarti Strukturnya. agak terang lah. Ya, berangkatnya beda ya sekalian ya. Nah, Nathan, Riana gimana kalau ke Riana? aku nggak pernah belajar filsafat. Ya, maksudnya belajar sekilas-sekilas lah. Iya, aku juga nggak punya disiplin di situ maksudnya. Ya, tapi aku juga ngikutin kayak stoik gitu ya, kayak kan hidup tuh penuh dengan toksik juga kan kadang-kadang kan. Gimana sih caranya kita harus menanggapi hal-hal yang di luar kendali kita gitu kan? Karena kan kita tuh kayak tidak bisa mengendalikan semua hal gitu kan. Cuman kita bisanya memilih bagaimana kita harusnya berada di posisi-posisi tertentu gitu ya. Nathan, setelah kamu itu kan tadi refleksi kamu ya ketika mengenal lapisan awal dari filsafat. Setelah mulai belajar gimana? Setelah belajar, karena aku fokusnya di ketuhanan ya Mas, yang pastinya itu membahas tentang apa itu Tuhan gitu, Alkitab, kepercayaan gitu. Alkitab gitu ya. Jadi itu membuat bimbang Mas. Jadi iman itu kayak dibongkar dulu Mas. Soalnya gini, itu banyak konsep dari tokoh-tokoh besar. Nah, kalau milih mana yang benar mana yang salah itu gampang Mas. Tapi pilihannya itu ini benar semua. Ya. Bimbangnya di situ. Karena emang dari awal imanku nggak kuat Mas. Jadi untuk sekarang masih proses mencari. Ya. Mana yang paling bukan paling benar ya, tapi paling Sesuai. bijaksana di antara kebenaran-kebenaran ini ya. Gitu. Proporsinya. Iya. Dampaknya ya. Nampaknya. Berarti dampaknya secara luas gitu ya. Dampaknya secara luas. Dari sana ke botol gitu. 2 botol apa Gi? Ayo maksudnya. Kan beda-beda sama orang gitu. Iya. Porsinya beda-beda. Iya. Tiba-tiba 2 botol gitu. Oke. Kamu banyak Nathan belajar tentang Tuhan. Ya, karena jurusan kamu sekarang kan. Menurutmu apa sih sekarang Tuhan tuh dalam bayanganmu sekarang tuh apa? Dalam bayanganku sekarang tuh Tuhan tuh masih abu-abu Mas. Masih abu-abu. Aku belum bisa membayangkan Tuhan yang kuanut tuh yang seperti apa, itu aku belum bisa membayangkan. Kenapa? Karena antara iman dan pikiran saya masih belum bisa berjalan bersama. Masih bertentangan nih. Kayak sebenarnya Tuhan tuh ada nggak sih? Kan dia cuma diciptakan oleh manusia kan, oleh pikiran-pikiran manusia yang mencari entitas yang lebih tinggi dari manusia. Masih gitu-gitu. Jadi untuk spiritualitas antara aku dan Tuhan tuh masih belum ada momennya nih. Nah, jadi masih abu-abu. Tapi kamu meyakini Tuhan itu ada? Untuk sekarang meyakini Mas. Meyakini ada. Tapi kamu tidak begitu yakin keadaannya ini dalam hal apa? Nah, untuk dimananya Tuhan itu ada,
Aku percaya kalau ada Tuhan karena udah didoktrin dulu kan sama orang tua. Kalau Tuhan tuh ada. Nah, setelah refleksi, maksudnya memilih kepercayaan tuh dari keturunan, turun temurun gitu. Dan di situ kan emang udah didoktrin toh bahwa ada Tuhan. Nah, walaupun kamu nggak pernah nongkrong sama Tuhan gitu. Ya. Terus? Karena itu jadi mengalirlah nih. Dan di kehidupan tuh mencoba untuk memaknai lah. Oh, ternyata kok misal ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang itu kecelakaan. Maksudnya nggak kecelakaan yang kita terluka ya mas, maksudnya tanpa disengaja. Nah, itu kayak nggak bisa dipikir secara rasional. Dan aku memaknai Tuhan itu ada di situ. Kalau orang Jawa bilangnya bejo. Beruntung. Bejo itu beruntung kan? Keberuntungan. Tapi apa capaiannya misalnya kamu meragukan, bukan apa ya? Kamu meragukan sih enggak? Enggak. Tidak ya? Cuma aku belum menemukan Tuhan yang kusembah itu yang seperti apa. Nah, tapi apa tujuannya untuk mencari Tuhan seperti apa itu? Biar kita lebih tahu tuh mas, kita kan menyembah dia. Kita meminta, kita bersyukur kepada dia. Dan itu jelas kita memintanya itu kepada siapa. Tujuannya itu. Tapi bukannya kalau apa ya, kalau misalnya ini contoh lain ya, kalau misalnya kita suka sama perempuan nih, rasa penasaran itu tinggi ketika kita belum pernah belum tahu seutuhnya tentang dia, ya masih ngelirik-lirik dia dari jauh gitu kan, belum pernah pegangan tangan, pelukan gitu. Kalau sudah terbukti itu kayak lepas, hilang aja. Ya dia sudah biasa aja jadinya. Oh, berarti keimanan itu di pencarian itu. Oke. Spiritualitasnya sangat luar biasa sekali. Spiritualitasnya Oke. Kalau menurut saya mas, jika Tuhan itu bisa dirasionalkan dan bisa dipikirkan, dijelaskan secara gamblang, saya malah nggak percaya bahwa itu Tuhan. Karena pikiran manusia itu terbatas. Dan jika pikiran manusia yang terbatas ini bisa menjelaskan Tuhan yang seperti apa, itu berarti Tuhan tidak lebih tinggi dari manusia dan tidak bisa dianggap Tuhan oleh saya. Jadi untuk tahu secara gamblang Tuhan itu seperti apa, menurut saya enggak. Dan tapi kan tujuan kamu itu jadi kamu masih mencari-cari. Kan dalam mencari itu mas kita berproses dan kita bertumbuh dalam situ. Tapi episode akhir yang konsep akhir yang kamu ketahui, kalau kamu bisa membuktikan itu berarti dia bukan Tuhan. Jadi gimana tuh? Jadi emang tujuan akhirnya sudah jelas dan tidak bisa digapai. Tidak bisa digapai. Titik akhirnya itu kita tidak tahu apa-apa mas. Tapi kita bisa menjelaskan nih dengan spekulasi kita, dengan struktur kita yang kita buat sendiri. Oh Tuhan itu yang seperti ini. Jadi untuk sekarang mas, yang penting tuh dalam prosesnya kita menemukan sesuatu dan kita bertumbuh dalam situ. Walaupun tujuannya sudah jelas tidak ada apa-apa ini mas, tapi dalam prosesnya ini yang penting. Oke. Berarti bisa aku bilang kamu sangat ingin berenang di dalam proses pencariannya ini. Betul. Tapi esensi akhirnya itu kamu nggak peduli sama sekali sebenarnya gitu ya? Iya. Bagaimana bentuknya dan semacamnya gitu ya? Kalau Oki gimana Oki? Apanya? Apa yang kamu pikirkan tentang Tuhan? Kamu percaya Tuhan nggak? Enggak, percaya aja. Percaya aja. Apa yang membuat kamu percaya? Kehidupan.
Ya sekarang cukup percaya aja. Ya lebih ke yakin sih aku. Yakin. Jadi aku menerima kalau itu sebagai doktrin, ya tak terima aja. Kalau judi itu juga yakin gitu. Iya makanya aku yakin. Berarti Tuhan seperti judi kamu Bisa enggak? jadi. Bisa jadi bisa seperti itu. Iya. Oke. Nggak ada yang salah sama judi. Ya. Sebenarnya. Itu kan pertaruhan. Ada lagunya deh. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Sandiwara. Apa? Kaitan sama judi? Kan ceritanya, oh iya, kaitan sama judi apa ya? Judi itu Roma Irama ya, menjanjikan kemenangan. Ya gini tadi kan, menjanjikan sesuatu yang ada gitu. Ya kayak Bisa nggak dibilang begitu? Tuhan tuh menjanjikan sesuatu yang ada, padahal dia nggak ada. Sesat lagi dia. Enggak bukan ada. maksud Tuhan. Heeh. Ya pernah satu ritual lagi. Saya tanya. Sendiri pernah nyari. Terus apa lagi yang apa ya? Yang membuat kamu resah tentang kepercayaan? Tentang kepercayaan Ya. yang membuat saya resah. Untuk sekarang, untuk diri saya sendiri, Mas. Untuk keresahan kepercayaan tuh cuma tadi sih, cuma dalam mencari itu, dalam proses. Kalau agama gimana? Konsep agama. Nah, Konsep agama, konsep Menurutmu benar nggak Tuhan tuh membuat agama? Jangan-jangan agama akal-akalan manusia aja nih gitu. agama dulu atau Tuhan dulu? Hah? Nah, agama dulu apa Tuhan dulu? Nah, sikap itu yang saya pegang di awal tuh. Tuhan tuh ciptaan manusia. Karena pikiran kita yang ingin mencari entitas yang lebih tinggi. Nah, kalau menurut saya agama tuh, konsep agama ya, itu sebagai batasan moral. Jadi kan di situ ada batasan-batasan untuk tidak berperilaku buruk. Untuk sekarang seperti itu. Soalnya iman nggak kenceng nih, Mas. Ya. Iman bisa goyang ya, Iman bisa goyang. bisa disco. Bisa disco. Oke. Apa yang ingin kamu tanyakan tentang ketuhanan nih sama Nathan? Berarti sering konsumsi ini konten soal yang membicarakan Tuhan. Nah, Karena banyak ada ya. Habib siapa, Ben siapa, Terus Onat. Kan banyak. oh ya, online tuh sering juga ya, molokin gitu ya. Nggak tahu jadi lokin nggak Onat? Nggak tahu. Coba telepon Onat. Ya pada intinya berarti keresahan ini itu keresahan yang umum dirasakan semua orang karena konten semacam itu kan ada konsumennya. Yes. Banyak orang yang mencari gitu loh. Banyak orang yang mencari Tuhan gitu ya. Terus sendiri konsumsi kontrak gitu. Tapi kan ada beberapa hadis itu bilang Tuhan tuh ada di dalam hati kita antar pribadi-pribadi kan. Iya, Tuhan itu terlalu dekat, kita nggak bisa. Iya, sehingga kita nggak bisa ngeliat kayak kuping lah gitu kan. Kita nggak bisa ngeliat kuping nih, padahal dia ada. Kecuali pakai alternatif pakai kaca gitu Nah kan. itu agama. Oh itu, jadi gitu konsepnya ya. Oke. Oh iya. Iya bisa nggak begitu, Nathan menurutmu? Menurutku bisa nggak tuh agama itu sebagai Untuk menjembatani kita dekat sama Tuhan? Bukan dekat ya, apa? Melihat dan meyakini lah gitu. Bisa banget, Mas. Emang tujuan agama kan itu. Kalau ditarik sih itu apa mungkin sih, Mas, agama itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi itu ada yang menarik, Mas, tadi. Tuhan itu dekat sama kita. Nah, dalam kepercayaanku tuh ada dua nih, Mas. Ada yang Tuhan yang dekat sama kita, ada yang jauh di sana, yang jauh di surga. Berarti Tuhan ada dua. Nah, di kepercayaanku gini konsepnya. Jadi Tuhan itu memiliki 3 kepribadian. Antara Tuhan Allah yang di surga, dia mempunyai. Jadi seperti ini. Tuhan mempunyai Tuhan yang di surga, Tuhan yang di hati kita, dan Tuhan Yesus yang menjelma sebagai manusia. Nah, itu seperti aku misal di sini disebut Nathan,
di rumah aku disebut Wiki, di mana lagi aku disebut Joko. Nah itu seperti itu, tapi aku sebenarnya satu. Nah untuk Tuhan yang di dalam itu namanya Tuhan yang imanen. Jadi Tuhan tuh ada dalam diri kita. Terus? Dan yang di atas itu namanya Tuhan transenden. Tuhan transenden. Dan yang menjembatani antara dua itu adalah Yesus Kristus. Dia sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Itu namanya transimanen. Transimanen. Berarti imanen, transenden, transimanen. Ya, jadi antara di bawah dan di atas, dia di tengah-tengah. Dan yang membuat aku masih berpegang sama keyakinanku ini, Mas, itu karena yang benar-benar ku pegang, Mas, itu ada hukum kasih. Jadi bunyinya gini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang membuat aku masih bertahan hingga saat ini di dalam kepercayaan Kristen. Jadi Tuhan kan mewujud tadi, mewujud secara material. Bukan itu. Betul. Dia mewujud nyatakan sebagai Yesus Kristus. Itu mater. Oke. Tapi apa ya yang tidak mungkin tentang Tuhan itu? Yang tidak mungkin, kalau kita bicara Tuhan yang tidak mungkin itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Soalnya dia kan maha kuasa. Kalau dia mau semuanya bakal terjadi. Cuman kita nggak tahu maunya apa gitu. Makanya maksudnya Tuhan nggak tahu gitu. Tapi itu, aku kan bertanya kalau manusia ciptaan Tuhan ya. Bisa menciptakan makhluk yang bisa memikirkan menciptanya, bro. Gitu. Iya, itu kan satu hal yang cukup aneh juga muncul di pikiran ya. Maksudnya kenapa ya bisa muncul pikiran seperti itu? Tapi kalau ngikutin nggak teori-teori evolusi gitu-gitu. Kalau teori evolusi kan ya kita dari banyak hal gitu ya. Ya yang paling dekat kera lah gitu. Sebelum itu kan ada dari kuman atau apa gitu. Ya. Dari berenang dulu terus naik ke darat dan lain-lain sebagainya gitu. Itu kan proses perjalanan panjang tuh. Yang sudah diobrolkan di dunia sains gitu. Mungkin ya, Mas. Itu bisa diambil garis merahnya. Gak bisa ding, Mas, sorry. Kira gue bertentangan nih. Langsung ketabrak. Ya. Kita lempar dulu ke Mas Oki. Ya. Gimana lagi menurut kamu? Teori evolusi. Nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal ya? Itu akal-akalan aja. Akal aja. Kenapa? Kenapa bisa itu akal-akalan? Sementara itu bisa logis loh di pemahaman kita. Ya memang, manusia dari sel tunggal. Tunggal itu kan Esa, Tuhan dari Tuhan. Enggak, begini, sebentar. Kalau kan bilang teori dari kera atau evolusi ya. Nah, jenis manusia waktu mungkin dianggap manusia purba itu sebenarnya bukan manusia juga. Jenis makhluk semacam kera, kayak gitu kan. Yang secara fisik mirip sama kita, genetiknya mirip juga. Kayak sekarang kan Pansa itu juga mirip kan katanya cara DNA sama manusia gitu. Tapi ada penelitian yang perubahan otot, perubahan pita suara gitu tuh ada Ki. Ada, tapi kan coba jenisnya aja masih ada yang bilang kemarin di YouTube tapi ya nggak tahu juga. Homo sapiens sama Neanderthal itu kan juga bersaing dalam bertahan sampai sekarang gitu loh. Nah, jadi kita emang dari awal udah cerdas gitu loh. Nggak purba, kita lahir udah punya kemampuan kayak gini. Memang diciptakan dengan kemampuan itu. Ya itu kan jangan-jangan. Tetapi kalau yang di dalam sains itu kan memang begitu. Maksudnya Homo erectus, sebelum Homo erectus tuh masih merangkak lah mereka kan. Terus jadi Homo erectus tuh kan berdiri, dinamakan sebagai erectus gitu. Makhluk atau
makhluk berkaki 4 yang bisa berdiri gitu. Nah kemudian konsepnya sama, bukan dalam artian mereka tuh merangkak terus berdiri, tapi ada yang berdiri di tempat yang lain tuh ada yang merangkak, kayak ras Jawa, ras Sumatera sama ras Timur lah gitu, hidup berbarengan pada saat yang sama gitu. Itu dijelaskan secara keilmuan gitu kan, logis, bisa diterima gitu. Sedangkan kita yang menganut sama kepercayaan agama ini adalah dalilnya begini, katanya begini, kemungkinannya begini gitu. Itu gimana sih? Makanya untuk menembus lapisan-lapisan itu? Yang logis dan yang benar kan terpisah ya. Oh gitu. Semua bisa dimungkin logis mas sebenarnya. Apa yang tidak mungkin itu bisa dimungkin-mungkinkan. Tergantung pendekatannya aja. Orang nggak percaya katakanlah jin, kamu bisa jelasin lewat apa metafisika gitu kan. Mereka nggak percaya dengan semacam itu. Nah kalau aku sendiri beda itu, kepisah itu. Kalian kan nggak benar 100% juga. Apa? Kalian kan nggak benar 100% juga. Katanya dari sains sendiri kan kayak gitu. Aneh, aku nggak percaya itu. Kamu nggak percaya dia? Oh. Kalau Nathan percaya dia? Percaya kalau itu terpisah mas. Terpisah ya? Karena itu menyangkut iman dan pikiran rasional. Berarti ada dua, maksudnya Tuhan yang menciptakan satu dunia evolusi ini sama Tuhan yang menciptakan manusia itu dari tanah. Atau gimana? Kalau di Tuhan Yesus manusia dari apa sih? Dari tanah. Dari tanah juga kan? Berarti kan dua tuh konsepnya. Kalau kita memisahkan itu ya. Kalau kita yakin ini harus dipisah gitu. Kecuali kalau kita yakin ya memang Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah yang paling benar gitu. Itu pilihan sih mas. Mana Tuhan yang mau dipercaya. Dipercaya. Kayak server gitu ya. Iya, server. Cuma evolusi percayaku ya itu evolusi yang seperti apa? Ya sekarang kan data di Korea itu semenjak di atas 190-an itu perempuannya lebih tinggi 8 cm atau 9 cm itu pencapaian tertinggi di Asia gitu. Terus orang-orang tambah kecil, atau orang Jepang atau orang Cina itu karena daerah dingin dan sebagainya matanya menyipit. Nah itu evolusi kayak gitu-gitu aku bertanya itu. Yes, dan itu memang dari dulunya begitu karena kan mereka bergerak ya menyesuaikan dengan tempat yang mereka kunjungi. Bertahan, kan? Jadi kalau mereka ngelihat babi gitu mereka kejar tuh, makan, habis itu istirahat kan, terus ngelihat apa lagi dikejar gitu, berpindah-pindah tempat gitu kan. Nah di satu tempat tuh mereka bisa bertahan lama karena ada pemenuhan kebutuhan asupan pangan gitu. Kalau sekarang kan kita kan harus bergerak sesuai kerja gitu kan. Ada kerjaan di Jakarta, kita gerak ke Jakarta gitu. Lama kita di Jakarta, kita seolah-olah dicetak menjadi orang Jakarta gitu kan. Terus balik ke kampung, adaptasi lagi gitu, adaptasi lagi gitu. Dan di dalam sains itu kan perjalanan itu panjang, bukan 3 bulan 5 tahun gitu, tapi ratusan ribu tahun. Itu gimana ya? Tidak bisa di ini ya? Tidak bisa di terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Nggak ada yang konsen di disiplin itu. Sebenarnya. Darwin itu juga dibilang gitu dulunya. Ketika dia awal-awal mengungkapkan hasil penelitian itu kan. Darwin ini terlalu jauh sama agama. Dibilang begitu. Kalau kepercayaan tentang hal yang paling dekat Nathan, rumah lah gitu. Kamu mengalami apa? Ada satu hal yang ini enggak? Yang menyangkut peristiwa spiritualitas gitu. Ya bisa seperti itu. Jauh ini nggak ada sih mas. Misalnya begini, kamu tiba-tiba suatu malam bertanya, kenapa ya bapakku meminta aku untuk menganut agama ini gitu? Kenapa enggak dia ketika aku umur 11 tahun, ini ada agama 5, ada agama 6, kamu mau pilih yang mana gitu? Pernah nggak kamu bertanya seperti itu? Nggak pernah sih mas. Nggak pernah ya? Soalnya itu udah kayak budaya kita aja. Budaya kita untuk memperkenalkan agama apa yang kita anut. Nggak memperkenalkan juga sih sebenarnya, mendoktrin ya. Ya pelan-pelan, karena kan kayak tadi loh, kita melihat lingkungan kan. Lingkungan terdekat pasti keluarga. Iya itu makanya skup kecilnya itu kan keluarga. Berarti kamu nerima aja. Nerima aja. Walaupun ya kita bisa kita bilang ya di sini ya, walaupun itu misalnya salah misalnya gitu. Betul. Tapi kamu tetap menerima aja.
Dan tadi kan aku udah bilang ada hukum kasih yang cocok. Oh, yang cocok Nah, sama itu kamu. yang Itu yang membuat aku tetap bertahan. meyakini kamu bahwa tapi kalau misalnya kamu dilahirkan bukan dari agama Kristen, terus kan hal-hal yang paling dekat sama yang kamu ketahui itu referensimu pasti, kalau misalnya kamu Islam lah, Mm-mm. referensimu juga pasti tentang Islam gitu. Betul Mas. Dan pasti ada satu potongan ayat yang meyakini kamu gitu. Dan itu nggak menutup kemungkinan kalau aku di Islam. Iya. Iya, betul. Tapi kamu mempelajari nggak agama lain sehingga ayat potongan tadi itu yang memang meyakini kamu, atau memang kamu nggak membuka referensi ke agama-agama lain? Untuk sekarang ini referensi saya nggak terlalu jauh sih Mas. Aku nggak terlalu mencari agama-agama lain. Cuma lihat sekilas-sekilas saja di dunia, di kehidupan. Oh, agama gini, ini, agama ini. Nggak yang aku terus cari semua dan aku menentukan satu. Ya, berarti nggak sejauh itu ya. Ya, Ada satu ini kata-kata itu apa? Semuanya tuh bertujuan baik, ya nggak sih? Iya, Mas. Cuman caranya aja yang berbeda-beda Caranya beda. gitu ya. Itulah yang disebut sama negara kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Sih. Apa nih? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya kan? Oke, gimana setelah 15 tahun jadi ateis gimana Gi? Ya orang Oh tahu. enggak ya? 10 tahun ya? Gimana? Ya enggak, karena itu pasti naik turun dong. Mempertanyakan, yakin lagi ya itu terus saja. Ya semuanya kehidupan. Karena iman tadi itu bisa goyah. Sebenarnya lebih tepat kalau dibilang itu bertumbuh. Iman itu bertumbuh. Kita mempertanyakan, kita menemukan jawaban, dan itu menumbuhkan iman kita. Ah, gitu ya. Ataukah semakin kuat ataukah semakin tumbang. Tapi belajar filsafat itu bisa nggak sih mengubah keyakinan? Bisa banget Mas. Soalnya di filsafat tuh semua logis. Semua Harus logis. Dan karena logis itu, jadi iman ini jadi nggak kayak nggak dibutuhkan lagi Mas. Kita udah bisa menstruktur semuanya dalam pikiran kita. Udah, kayaknya aku nggak perlu Tuhan deh. Padahal perlu. Menurutku untuk sekarang perlu. Antara kepercayaan dan pikiran kita. Itu seharusnya nggak bertentangan. Jadi dia berjalan bersamaan. Seperti tadi kita mempertanyakan dan kita menemukan jawaban. Nah, dengan begitu kita tahu betul nih apa yang kita yakini. Jadi misal di doktrin tuh kita pikir dulu, nggak secara mentah-mentah kita makan, kita olah dulu, benar nggak tahu gini. Jadi kita beriman tuh secara sadar. Nggak yang misal dikasih tahu ini benar ini salah, ya udah yang lakuin ini pasti salah, kayak gitu. Jadi kita benar-benar tahu lah mana yang kita yakini dan mana yang benar dan mana yang salah. Itu tergantung juga dalam situasi tersebut. Tapi dalam konsep agama kan kita semua ada konsep-konsep ya kan, ya gitu. Ada surga dan neraka gitulah. Ya, Baik surga dan apa, neraka. buruk apa. Nah, untuk mungkin di konsep agamamu aja yang kuasai pasti ya. Gimana buat orang-orang yang tidak berkesempatan mengenal agama, khususnya agamamu mungkin. Nah, itu karena harusnya yang nggak agamamu, di agamamu kan ya standarnya beberapa yang dengar kan ya harusnya ke situ gitu, yang nggak sama salah gitu. Betul, itu pertanyaanku semester 1 tuh Mas. Terus itu jawabannya apa? Nah, jadi gini, aku dulu bertanya, Pak, misal nih ada orang baik, dia mengamalkan apa yang dilakukan Yesus. Dia tidak mengenal. Tapi dia tidak mengenal. Terus apakah dia bakal ke neraka karena dia nggak mengenal
Yesus? Hmm. Jawabannya tuh gini, itu semua tuh terserah Tuhan. Dia mau Hak prerogatif. hak prerogatif Tuhan. Hak prerogatif. Iya, karena Tuhan Mm-mm. Tuhan. Ya, ya. Udah. Tapi yang jelas nih, ada yang jelas dan terjamin itu masuk Kristen, mengenal Yesus, itu udah pasti masuk surga. Dia bilang gitu. Dan itu yang membuat aku semakin, istilahnya apa ya, semakin yakin untuk ngambil jurusan di teologi ini. Atau beda kasus kalau orang yang mengenal agamanya, mengenal Yesus, dia berlaku baik tapi tidak mengimani, tapi sikap-sikapnya baik, selaras dengan sikap-sikap Yesus, katakanlah gitu. Itu beda kasus lagi berarti. Dia mengenal tapi dia tidak mengimani. Nah, Firhana mengenal dan praktek-praktek laku hidupnya itu ya seperti yang diajarkan Yesus, katakanlah gitu. Firhana Islam, Ya, kita katakanlah begitu. katakanlah begitu. Kalau menurut saya itu kembali lagi ke Tuhannya. Karena menurut Berarti kasus yang sama berarti. Ya, tapi kan kita nggak tahu Tuhan mau apa itu kan. Tapi menurut saya tuh ibadah yang sejati itu dalam kita menjalani hidup. Hari-hari. Jadi Ya. beragama itu sebagai ritual. Untuk kita mengingat kembali lah. Ya, ya. Oke lah, aku jadi bingung juga sih lama-lama. Seru tapi seru. tapi seru. Deep ya gitu ya. Kayak agak ngeri-ngeri sedap juga sih ngomongin Tuhan sebenarnya. Cuman ya. Kalau emang harusnya emang dipikirkan Tuhan itu. Iya, iya, salah satu hal untuk memikirkan Tuhan itu juga salah satu bisa juga disebut sebagai pemberontakan kita untuk tidak percaya sama Dia gitu. Seolah-olah kita tidak percaya. Kenapa sih mempertanyakan lagi gitu? Misalnya nih, aku punya pacar, kamu sayang nggak sih sama aku? Besoknya aku tanya lagi, kamu sayang nggak sih sama aku? Iya. Terus dia pasti jawab, loh kamu tuh ngapain sih tanya terus gitu? Itu justru membuat kamu nggak percaya sama aku gitu. Iya kan? Jadi keyakinan kita tuh dipertanyakan gitu kan. Iya. Jadi ilmu yakin gitu loh. Kalau udah kita yakin Tuhan ada ya udah gitu. Makanya yakin itu nggak perlu bukti, nggak percaya kan perlu bukti. Nah itu dia ya. Itu bedanya ya. Ya. Kalau dia yakin ya saya tanya. Ya. Kalau percaya nggak perlu bukti. Yes. Oke. Nanti ini kita batasin dulu di sini ya karena durasinya udah nanti kamu lah kalau mau ngobrol lagi, nanti kita akan bahas sesuatu yang lebih yang seru lagi ya, selain tentang ketuhanan dan kehidupan gitu ya. Nanti kita dalamin lagi nih tentang hidup Nathan nih, kayaknya unik nih. Kayaknya ada sesuatu yang masih disimpan tapi belum bisa diomongin kayaknya. Entah belum percaya sama aku atau belum percaya sama Oki. Belum ada yang buka aja juga. Oke, Nathan, terima kasih sudah mau ngelogon podcast di Tisa Kops. Terima kasih juga Oki. Ini kita syuting di warung Menolak Pejalan ya. Di sini tuh ada kopi, ada buku-buku, ada juga koleksi buku yang bisa dipinjam sama buku-buku bekas yang dijual. Iya. Yang jelas rekomendasinya bagus-bagus. Nice. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Nanti kalau untuk info pemilihan kopi bisa lihat di deskripsi YouTube ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ngagogon berikutnya. Bentar mas. Oke. Ini lokasi di mana ini mas? Lokasi alamatnya? Iya, alamatnya tuh. Jatan Royo. Nathan juga ada tempat kopi. Ada tempat kopi juga. Street coffee ya. Street coffee. Di mana? Ada di Pucang Sawit. Pucang Sawit, Surakarta. Pucang Sawit Surakarta. Jadi di sepanjang jalan itu ya. Iya. Tuh kalau mau nongkrong di pinggir-pinggir jalan, konsep street coffee gitu ya. Bisa mampir. Oke, terima kasih Nathan dan terima kasih Oki.